Naik lagi Zahrudin. Belum puas ya ternyata. Kalau kalian tidak senang mengatakan saya fitnah, pergi kalian ke Mabes Polri, sudah saya bilang. Datang ke Mabes Polri bilang, kata orang ini, orang Islam, robnya mayat. Biar saya kasih tunjuk, yang bilang gitu bukan saya, yang bilang itu lawan debat saya. Ya, Sarudin, kamu sudah mengakui bahwa umat muslim berseru-seru kepada Muhammad. Itu bukan konteks pembicaraan saya tadi, tapi saya mengakui ya. Mengakui. Tapi bukan meminta ya. Begini, tenang Sarudin. Supaya kita ini saling mengerti satu sama lain gitu loh. Yang Islam paham Kristen itu apa, yang Kristen paham Islam itu apa. Itu yang ingin saya bangun. Itu lebih bagus. Itu yang ingin saya bangun. Nah, sekarang saya banyak melihat orang-orang Islam di media sosial di mana bilang begini, Karesten, kenapa kau bernyanyi-nyanyi di gereja, kau panggil-panggil Yesus? Kenapa kau sembah manusia? Kenapa kau tuhankan manusia? Saya balik pertanyaan itu kepada kalian. Muslim, kenapa kau di jalan raya nutup jalan, gelar tikar, kalian pukul-pukul rebana, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya. Sekarang saya tanya, ketika kalian berseru-seru ya Muhammad, ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi, Anda berseru-seru kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kenapa kalian nyalahin kami kalau kami berseru-seru kepada Yesus? Pada waktu itu kami bukan meminta kepada Nabi Muhammad, tapi kami memuja keistimewaan Nabi Muhammad. Kalau kalian memuja-muja manusia, kami memuja-muja Yesus, terus kenapa kalian kok protes ketika kami memuja manusia? Sedangkan kalian memuja manusia juga. Kami memuja Nabi Muhammad bukan sebagai sesembahan, tapi sebagai utusan yang kami syukuri diutusnya Nabi Muhammad. Oke, baik. Apa bahasa? Apa bahasa Arabnya Tuhan itu? Ilahun. Oke, selain daripada itu? Rabbun, bukan Tuhan tapi. Bahkan sekarang bukan Tuhan. Jadi bahasa Indonesianya Rob itu apa? Rob ini adalah sebagian dari pekerjaan Tuhan. Ketika Anda menyapa Allah ya Robbi, ketika Anda menyapa Allah ya Robbi, kalau diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia apa? Wahai zat yang mengatur saya. Muhammad Rob kalian gak? Ya, bukan hanya Rob, bahkan banyak Tuhan. Ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Sekarang saya Rob aja. Muhammad itu Rob kalian gak? Tidak. Jadi siapa yang mengatur orang Islam supaya masuk kamar mandi pakai kaki kiri, terus ambil air wudhu? Siapa yang ngatur itu? Syariat Islam yang bukan Muhammad. Disampaikan oleh Nabi Muhammad. Yang membuat peraturan siapa? Islam. Allah yang membuat peraturan, tapi melalui lisan Nabi Muhammad. Di mana Allah menyuruh Muhammad supaya masuk kamar mandi pakai kaki kiri? Ini ada hadis. Ada hadis qudsi. Ya, ucapan siapa itu? Tahu hadis qudsi? Ya, hadis qudsi. Sekarang gini, Muhammad kan nyium-nyiumin batu di Arab, betul? Yang nyuruh Muhammad nyiumin batu di Arab siapa? Allah lah. Mana ayatnya dalam Quran? Yang sekali lagi saya katakan ada perintah yang tidak terkodifikasi di dalam Al-Quran. Itulah disebut hadis qudsi. Ya udah, terus Anda tahu dari mana itu disuruh Allah? Dari hadis qudsi beliau. Mana? Kutip hadis qudsinya.
Itu saya tidak hafal. Ada tapi itu ada. Begini Saroni, saya cuma mau bilang begini. Yang mengatur orang Islam itu Muhammad. Gini, kalau kamu sadar sebenarnya hidupmu itu dikontrol sama Muhammad. Kalau kamu betul-betul, coba tenang dulu. Ketika kamu nanti malam ini tidur, coba kamu pusatkan pikiran kamu, renungi. Sebenarnya yang mengendalikan umat Islam itu siapa? Yang bikin orang Islam ngambil-ngambil air, terus di sedot-sedot 3 kali, terus digini begitu sampai 3 kali, terus cuci-cuci begini, ya kan? Terus tangannya begini, habis itu begini, terus masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, celananya cingkrang. Yang bikin begitu siapa coba? Itu pemahaman terhadap ajaran Nabi Muhammad. Datangnya dari siapa? Ya dari Nabi Muhammad. Iya, yang makanya saya bilang kalian itu dikendalikan sama yang namanya Muhammad. Yang namanya Nabi Muhammad utusan kami. Iya, makanya saya bilang kalian itu Yesus dikendalikan sama Muhammad. Sama kamu dikendalikan Yesus yang ikut iblis. Betul, saya dikendalikan oleh Yesus, kamu dikendalikan oleh Muhammad. Gimana? Oke, itu kan konteks pembicaraan kamu dengan orang yang tadi ya. Kita kan tadi belum selesai, saya diturunin sama kamu kan? Intinya yang mau saya sampaikan begini, Sahrudin. Kalau kamu dikendalikan, tenang. Kalau orang dikendalikan oleh Yesus, dikendalikan oleh Roh Kudus, maka seseorang itu akan melakukan perintah-perintah Roh Kudus, perintah-perintah Yesus, perintah-perintah Bapa di surga. Oke. Kalau orang dikendalikan, tenang. Kalau orang dikendalikan oleh Muhammad dan Allah, maka orang tersebut akan melakukan perintah-perintah Muhammad dan Allah. Setuju? Gimana? Makanya kalau saya ngomong kamu dengerin. Kalau orang batu tadi. Oke, kalau orang dikendalikan oleh Bapa di surga, oleh Yesus dan oleh Roh Kudus, maka orang tersebut akan melakukan perintah-perintah mereka, betul? Oke. Nah, kalau orang dikendalikan oleh Allah dan Muhammad, maka orang tersebut akan melakukan perintah-perintah mereka, betul? Betul. Nah, sekarang masalahnya begini. Kalau orang dikendalikan oleh Yesus, mereka nggak minum air kencing. Kalau orang dikendalikan oleh Muhammad, orang jadi minum air kencing. Itu logika lama kamu yang sudah sering saya dengar. Kok logika lama kamu yang... Oke, sekarang gini. Nih, sebentar nih. Saya mau kasih kamu satu video. Sebentar. Saya mau kasih kamu video. Biar enak kita. Saya sudah tahu itu. Jangan. Kenapa kamu ketakutan? Kenapa kamu ketakutan? Tidak ketakutan. Sebentar. Biar kamu saya kasih tunjuk dulu. Ini yang bikin orang jadi seperti ini siapa? Saya tanya dulu ya. Saya balikin dulu kamera ya. Ngomong sama mereka ini nggak usah dikasih yang rumit-rumit. Kasih yang sederhana-sederhana saja. Ini orang-orang ini, menurut kamu, mereka minumin air kencing ini karena apa? Yang membuat mereka jadi seperti ini? Balik dulu kameranya. Ini udah jelas ini. Sama gambar. Nih yang bikin orang minum-minum kencing ini siapa? Nah, saya kan bilang ada banyak pemahaman terhadap Islam yang tidak semua lurus seperti yang diinginkan Nabi Muhammad. Enggak, pertanyaan saya bukan itu. Yang bikin orang minum air kencing hewan ini siapa? Itu dari mana kamu tahu itu kencing hewan? Baik, dengerin. Dengerin ya. Bentar. Saya dengerin. Silakan diminum monggo untuk testimoni. Iya, yuk lagi obat. Ya, yang banyak Pak, nggih. Ayo. Alhamdulillah Bapak Rahman sudah minum kencing unta. Bagaimana Pak perasaannya setelah minum? Alhamdulillah baik. Tuh. Kedengaran nggak itu air kencing onta? Iya.
Oke. Yang bikin orang ini minum kencing onta siapa? Pemahamannya dia yang barangkali Karena salah. dapat dari mana dia? Dapat dari mana? Menurut kamu dapat dari mana? Ya dari Muhammad, nabimu itu. Gimana sih? Karena dia menjadikan Muhammad sebagai robnya, sebagai yang mengatur, mengendalikan dirinya. Makanya kalau Tuhanmu Muhammad, kamu minum kencing onta. Kalau Tuhanmu Yesus, kamu tidak mungkin minum air kencing onta. Susah sekali ngomong sama kalian ini. Itu baru minum air kencing onta. Itu baru minum air kencing onta, belum yang bawa rangsel. Kamu tahu? Oke, sekarang saya ya, giliran saya. Oke, Silakan. sudah saya terima punya kamu. Oke. Jangan. Yang sering kamu bicarakan Roh Kudus, Firman, Allah, Bapa di surga dan segala macam. Sekarang satu pertanyaan saya, dicatat nih teman-teman. Jadi kamu sudah mengakui tadi ya masalah kencing onta ya? Saya di sini paham nggak terhadap agamanya sendiri. Firman Silakan. itu apa menurut kamu? Firman itu apa menurut kamu? Firman yang kamu maksud di sini pengajaran atau logos? Ya firman yang kamu pahami firman apa saja coba? Ya firman itu Masa mau tahu? Firman itu ada pengajaran, ada kata-kata, ada pikiran, ada kehendak. Oke. Kalau firman di dalam Yohanes 1, Logos di firman situ. itu bersama-sama dengan Allah. Kalimatnya pahami ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Tahulah, saya bersama-sama dengan pulpen. Sama kan? Itu. Terus lanjutannya, dan firman itu adalah Allah. Dan pulpen itu adalah Enggak. Bagaimana menurut kamu itu? Kebingungan apa di kitab Enggak kamu bingung, ini yang enggak ditampilkan? bingung. Coba jelaskan. Ya udah jelas itu, silakan dibaca. Nah, jadi Tuhan kamu Oke, baik, saya buat kamu perumpamaan. Saya buat kamu perumpamaan. Kak, ucapan yang keluar dari mulut kamu, kata-kata kamu, itu siapa? Suara saya, itu bukan saya. Oke, suara kamu siapa? Hah? Suara kamu itu Yes. siapa? Iya, suara saya. Iya, siapa Bukan dia? saya. Suara. Oke, baik. Loh, kamu- kalau kamu telepon polisi atau kamu kirim pesan suara begitu ya, kamu kirim voice note begitu ke kantor Mabes Polri, kamu bilang, saya nanti akan bikin mercon di sini, Terus? biar saya ledakin itu, kata kamu misalnya begitu, kamu kirim suara itu. Iya. Terus datang gegana ke rumahmu, menyiduk kamu Densus 88. Kenapa yang ditangkap kamu? Padahal yang sampai ke mereka suara kamu. Karena sumbernya dari saya. Nah, Saya yang bersuara. jadi suara kamu itu adalah merupakan pengejawantahan dari diri kamu. Setuju? Betul. Nah, makanya begini. Firman itu adalah pengejawantahan dari dia yang memiliki firman itu. Makanya di ayat 14-nya dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Coba di kalimat bagian tadi, firman itu telah menjadi manusia. Bagaimana Ya, di ayat prosesnya 14-nya. ini? Di ayat 14-nya. Ya, bagaimana prosesnya itu? Iya, Jelasin dong. dilahirkanlah Yesus. Dan Yesus itu merupakan firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia. Makanya disebut firman yang hidup. Berarti firman ini berbareng sama ludah kali ya, bisa jadi daging ya. Ya kalau yang berfirman kamu ya bersama dengan ludah, banjir, gerimis. Kebingungan kita. Kamu ini coba ya.
Makanya Firman saya itu bilang kalau kamu nggak berhenti jadi Islam, kamu akan bingung selama-lamanya. Dengerin saya dulu. Ini ambigu kitab kamu. Kenapa saya Nggak bilang ambigu. gitu? Karena dari Kan sudah saya bilang, yang membuat itu Bentar. ambigu karena kamu masih Islam. Dari penulisannya saja, ya, kamu ada berapa penulisan kitab kamu itu Kok lari bermacam-macam. kemana-mana, fokus dulu. Itu pun isinya berbeda-beda. Sarudin, fokus Coba. dulu. Kamu jangan bahas yang lain. Iya ini, makanya kan saya bilang firman itu bersama-sama. Oke, sekarang saya tanya, kata-kata kamu bersama-sama dengan kamu nggak? Iya. Oke. Tapi tetap berbeda dengan perkataan. Oke, iya berbeda. Saya, Setuju, suara setuju, saya. bersetuju. saya. Perkataan kamu dengan kamu itu bisa dibedakan dan bisa juga disamakan. Gini, saya kasih contoh. Kalau kamu bilang sama misalnya presiden, kalau kamu katakan, presiden anjing lo, misalnya kamu bilang gitu kata presiden, itu kan kata-kata kamu keluar, betul? Ya betul. Nah, kata-kata kamu itu bisa nggak kamu dipenjara karena kata-kata kamu? Bisa. Nah, karena kata-kata kamu itu merupakan tenang. Karena kata-kata kamu itu merupakan pengejawantahan dari kamu, betul? Ya. Kenapa yang nggak dipenjarain kata-kata kamu saja? Kenapa kok kamunya yang dipenjarain? Oke. Sudah? Saya. Kenapa di sini firman itu bersama-sama dengan dijawab dulu itu. Itu tadi loh. Kamu kirim pesan suara yang menghina kepala negara. Ya. Kamu katakan kepala negara itu misalnya seorang gembong koruptor, misalnya begitu. Kenapa polisi tidak menangkap memenjarakan suara kamu itu, rekaman suaramu itu yang ditangkap? Ini rekaman suaranya saya tangkap, saya masukin penjara. Kenapa kok kamunya yang ditangkap polisi? Karena suara saya tidak wujud fisik. Nah, begitu makanya. Karena suara kamu itu merupakan pengejawantahan dari kamu, cerminan dari kamu, dan kamu pemilik dari suara kamu itu. Dan sesungguhnya suara kamu itu adalah gambar daripada kamu sendiri. Setuju? Betul. Nah, kenapa kamu sulit memahami itu yang Yohanes 1 pasal 1 itu? Tapi ingat bahwa tidak semua suara itu saya. Ingat, Saya tidak bilang semua suara kamu. Yang saya bilang Iya. suara kamu, bukan suaranya kodok. Iya, makanya ini saya mencoba menjelaskan. Tidak semua suara itu saya. Jadi tidak semua suara yang masuk ke komputer kemudian menangkap saya. Karena ada banyak perbedaan suara. Betul? Gimana ini orang ini malah bahas yang lain? Udah, jadi intinya begini. Oke, kamu percaya dengan Quran? Tenang. Kamu percaya dengan Quran nggak? Jangan tanya saya dulu. Di sini cara kamu mengalahkan orang kan begini memang. Kamu belum bisa jawab. Begini, biar kita nggak debat kusir. Tenang. Sarudin, Iya, biar kita nggak debat kusir. dengerin saya dulu. Biar kita nggak Dengerin debat saya kusir. dulu. Tenang. Biar kita nggak debat kusir. Kamu percaya nggak bahwa di dalam Al-Quran Isa itu adalah kalimatullah? Pertanyaan saya dulu terjawab, baru kamu Meninggal tanya. langsung dia ditanya. Itu memang bodoh. Orang Kristen mengimani. Terjeda. Nyalain kameramu. Nih, orang Kristen mengimani bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ada lagunya itu. Nah, sekarang saya tanya, tenang, saya belum selesai. Safrudin, saya belum selesai. Kamu mengimani nggak bahwa Nabi Isa di dalam Al-Quran itu adalah kalimatullah? Nabiullah, bukan kalimatullah. Oke, kalau saya tunjukkan ayatnya bahwa Isa itu kalimatullah gimana? Tunjukin. Baik, ini orang Islam nih nggak pernah ngerti isi Al-Quran, teman-teman. Oke, baik ya. Itu ada di dalam Quran sebentar ya.
Coba surat An-Nisa. Baca-baca aja langsung. Sesungguhnya Isa itu adalah ruhnya dan kalimatnya. Jadi Isa di dalam Al-Quran merupakan ruhullah dan kalimatnya. Isa itu adalah kalimatnya dan ruhnya. Sekarang saya tanya, gimana maksudnya Isa itu kalimatnya? Lafaz Arabnya dibaca. Lafaz Arabnya dibaca dulu. Kamu baru mau belajar. Gimana kamu mau diskusi di situ kamu belajar? Sebentar. Kamu kan langsung mengalih. Sebentar. Di dalam surat An-Nisa ayat kamu menjelaskan di dalam firman surat saja belum jelas. Baik, saya bacakan ayatnya ya. Ini surat An-Nisa ayat surat Ali Imran ayat 45. Ini ada banyak surat nih. Kemudian dalam hadis, di dalam hadis Sahih Bukhari nomor 1496 dari Anas bin Malik, sesungguhnya Isa itu adalah rohullah dan kalimatnya. Terus dalam Quran surat Ali Imran ayat 39, Quran surat Ali Imran ayat 45. Banyak ini, banyak sekali. Sesungguhnya Isa itu adalah firman-Nya dan rohnya dan kalimatnya. Banyak sekali nih. Yang mana yang mau kamu ini? Mau minta kamu bahas di sini? Kita perjelas ini dulu. Kita perjelas firman dulu. Kita perjelas firman dulu. Ayo. Kamu kan tadi sudah saya tanya mengenai antara kamu dan kata-kata kamu. Kamu setuju bahwa kata-kata kamu itu cerminan dari diri kamu? Ya, persoalannya sekarang tiba-tiba dari kok bisa suara jadi orang gitu loh. Ya kemudian orang itu dianggap Tuhan sama kamu. Baik, baik. Firman Allah di tempat kamu menjadi buku, bener nggak? Ditulis ya. Ya, jadi buku, betul nggak? Ya. Firman Allah menjadi tapi nggak buku, jadi Tuhan. betul? Iya. Oke. Jadi firman Allah jadi buku. Kenapa kamu bisa menerima firman Allah jadi buku sementara dalam Bible firman menjadi manusia kamu nggak bisa terima? Oh, kan ditulis bos. Ada suara ditulis bos. Kalau firman jadi Tuhan, makanya mati dia. Makanya dia mati, tidak hidup. Jadi karena jadi buku. Apanya yang itu? Sampai sekarang Al-Quran masih tetap kami baca jadi panutan bos. Sementara ya Tuhan hidup atau mati dia? Firman. Dia hidup atau mati? Firman jadi Tuhan. Kata-kata kemudian disembah. Baik, jadi Tuhan. Oke. Ketika kamu mendengar firman Allah, kamu taati nggak? Iya betul. Oh, siapa firman yang kamu Allah, taati? Ya? Allah atau firmannya? Oke, yang kamu taati Allah atau firmannya? Allah. Firmannya tidak kamu taati. Nah, karena firman itu bersumber dari Allah ya saya taati. Ya, jadi yang mana yang lebih kamu patuhi? Yang mana yang lebih kamu patuhi? Allah atau firmannya? Allah. Jadi Allah lebih kamu taati daripada firmannya? Allah, betul. Jadi kamu lebih patuh kepada Allah daripada firman Allah? Sebenarnya tenang. Kamu lebih patuh kepada Allah atau firman-Nya? Allah. Jadi kamu lebih patuh kepada firman Allah daripada firman-Nya? Patuh kepada Allah. Intinya ya, saya patuh kepada Allah. Ya, kamu tidur di bawah sana. Bayangkan orang muslim ditanya, kamu lebih patuh kepada siapa? Lebih patuh kepada Allah atau kepada firman Allah? Saya lebih patuh kepada Allah daripada kepada firman-Nya. Berarti kamu udah begini, kamu udah nggak waras lagi, udah nggak perlu lagi kamu diajak ngobrol. Gimana? Kamu lebih patuh ke siapa? Kamu lebih patuh kepada presiden apa omongannya presiden? Saya lebih patuh kepada presiden daripada kepada omongannya presiden. Makanya kalau ngomong sama orang muslim, teman-teman siapin paramek.
Aduh, aduh, aduh. Herman dengan mereka ini teman-teman. Masa lebih patuh kepada Allah daripada kepada firman-Nya? Apa nggak sudah putus sarafnya? Coba, kamu lebih mendengarkan Edis apa lebih mendengarkan omongannya Edis? Mana yang lebih kamu dengarkan? Edisnya atau omongannya? Memang berat kamu sama mereka ini teman-teman ya. Oke, Sultan. Memang ngeri ngomong sama mereka ini. Yuk, silakan Sultan. Ya, Ya, silakan nyalakan kamera. selamat malam, Des. Selamat malam, Bang. Muslim ya, Bang ya? Iya, masa kau lupa? Ya karena terlalu banyak, Bang, Muslim yang datang ke sini, Oh Bang. iya, betul-betul. Oke, Bang. Saya mau tanya nih, mau lanjutin yang tadi, Bang. Mana yang lebih ditaati dan dipatuhi oleh umat Muslim? Allah atau firman Allah? Gini, Des. Sebelum dilanjutkan, Des, kenapa dia diputus kayak gitu aja, Des? Saya tanya dulu, mana yang lebih ditakuti, mana yang lebih ditaati oleh umat Islam? Allah atau firman-Nya? Ini sebelum saya jawab ya, Des ya. Kalau ada teman kami, saudara kita yang Muslim, sebelum dia selesai janganlah diputus dulu. Saya sudah tanya berkali-kali kok. Kamu yang sabar lah. Ya udah, sekarang saya sabar nih sama kamu, cuma mana yang lebih kamu patuhi? Allah atau firman-Nya? Jadi kalau kamu bertanya seperti itu, Dis, ya, mana yang kamu patuhi, Allah atau firman-Nya, gitu ya. Nah, firman itu Kan nggak firman bisa itu kan dijawab perintah. kan? Nah, itulah si Edis kalau orang jawab tuh Tenang langsung dulu, Bang. motong. Saya sebelum kita ini coba dijawab dulu. Mana yang lebih dipatuhi oleh umat Islam? Allah atau firman-Nya? Iya, saya jawab. Kamu langsung motong. Kan saya jawab kan? Nah, tenang kamu ya. Mana yang dipatuhi, Allah apa firman-Nya, gitu ya. Nah, kita mematuhi Allah. Jadi Allah itu kan yang memerintahkan, sementara firman itu adalah perintahnya. Oke, jadi yang mana yang dipatuhi? Allah atau firman-Nya? Kita mematuhi Allah melalui perintahnya. Pertanyaan saya, siapa yang dipatuhi? Allah atau firman-Nya? Tidak bisa bertanya seperti itu, Des. Karena antara Allah artinya Des, firman, tenang. Artinya firman Allah itu sebenarnya merupakan pengejawantahan atau diri dari Allah itu sendiri, betul? Tidak. Firman Terus itu firman kan, Allah itu siapa? Firman itu kan ini. Firman ini gini loh, Dis. Misalkan Enggak, saya tanya, firman Allah itu siapa kalau begitu? Kok kamu harus patuh kepadanya? Kok harus patuh gimana? Oh, jadi kamu Gini, patuh Des. nggak kepada? Tenang. Jadi kamu Gini, patuh gini, tunduk, gini. tenang. Kamu patuh tunduk nggak kepadanya? Kepada Udah, firman Allah itu? ini simpel aja, Des. Ini. Ini memang pening ngomong saya ini kan Edis ya. Dengar, tenang ya. Dis, Kamu Des, patuh nggak coba sama biar- firman-Nya Allah? Dis gini, Dis. Sebelum saya jawab ini, coba kalau mau kamu Mencret, biasakan kalau ngajak diskusi itu, kamu dengar dulu. Misalkan Edis ini Edis ini. Kita nggak usah ngomong Tuhan dulu nih. Edis memerintahkan saya tenang dulu. Nah, itu kan ucapan Edis. Mana Oke, yang ucapan saya itu siapa? ikuti, ucapan si Edis atau si Edisnya? Gitu Ya toh? sama. Ya, jadi yang saya ikuti dari Edis memerintahkan. Jadi antara Edis dengan ucapan itu berbeda, Edis. Jadi Berbeda. nggak bisa- Kalau gitu siapa mana itu ucapan saya itu? Ya kamu yang berucap perintah itu. Oke, kamu patuhnya sama firman Allah atau sama Allah? Ya kita patuh kepada Allah itu melalui firman-Nya, perintahnya. Misalkan. Oke, berarti misalkan. ketika kamu Nah, tunduk, saya berarti beri ketika contoh kamu ya, saya beri tunduk contoh sama ya. firman-Nya, kamu musyrik berarti?
Bukan seperti itu, Dis. Kamu dengar dulu. Kata kamu firmannya bukan Allah. Ya firman bukan Allah lah. Oke, berarti firmannya Allah itu bukan Allah, berarti dia pribadi yang lain. Bukan pribadi loh, Dis. Kamu Oke, gimana ini? kalau begitu kamu patuh nggak kepada firmannya gini, itu? Dis, gini. Memang mumet mereka ini, mumet. Kamu yang mumet, kamu yang Oke, mumet yang pelan-pelan, menerimanya, Sultan. Dis. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Biar enak kita diskusi. Pelan-pelan. Dari tadi aku pelan-pelan. pelan, Dis. Ini jelas aku ngomongnya Makanya pelan, kalau saya jelas, ngomong, tegas. kamu dengerin dulu biar kamu nangkep maksud saya. Perasaan tadi Oke. kamu yang enggak dengar loh, Dis. Ya, masalahnya kamu tuh ngeyel terus, ngomong terus. Loh, yang ngeyel Edis loh, Dis. Tuh kan ngeyel kan? Coba kamu dengerin dulu, ikutin saya pelan-pelan biar kamu paham. Saya dengar ngerti ini, maksud dengar saya. nih. Oke, dengerin ya, cerita, dengerin. ya. Kamu patuh nggak kepada Allah? Ya, patuh. Patuh. Kamu patuh nggak kepada firman-Nya? Nah, firman ini Bukan itu ditulis. yang saya tanya. Kamu patuh nggak Lah, kepada iya, ke situ firman-Nya? lah. Tenang. Kamu Nih, saya patuh kasih nggak kepada contoh ya. firman-Nya? Jawab dulu. Jawab. Ya, patuh. Patuh. Oke. Ya. Ketika kamu patuh kepada firman-Nya Allah, di situ kamu sedang mematuhi satu otoritas lain nggak? Maksudnya? Ini Allah. Dia Nggak berfirman. nampak. Kemudian Ya, kamu apa firmannya? taat sama sang firman-Nya itu. Baca firmannya itu. Oke, Biar jelas, misalnya biar orang firman-Nya. paham. Oke, misalnya firman-Nya Allah itu misalnya di dalam Apa misal? Al-Qur'an. Jangan pakai Oke. misal, harus jelas, Dis. Oke, Baca Al-Qur'an firmannya lah, salah Al-Qur'an. satunya. Al-Qur'an firman-Nya Allah ya. Betul? Nah, apa yang bisa kamu ketahui tentang Al-Quran? Baca, coba. Oke, misalnya di dalam Al-Qur'an perintahnya itu firman-Nya Allah itu misalnya jangan kalian dekati zina misalnya. Ini yang mudah nih, yang umum nih. Surah Al-Ikhlas kamu tahu? Saya sudah kasih, kamu malah ngasih punya kamu. Itu saja biar kita nggak berdebat, nggak bahas masalah Al-Ikhlas. Tenang, biar orang paham juga yang misalnya mendengar, dikatakan Dis. di situ kamu jangan mendekati zina. Ya. Oke, ketika kamu patuh taat sama firman-Nya Allah itu, apakah kamu sedang patuh dan tunduk kepada satu sedang patuh dan tunduk kepada satu? Itulah firman tadi itu. Oke, ketika kamu patuh sama sang firman itu, apakah kamu sedang tunduk kepada otoritas lain? Otoritasnya maksudnya gimana? Nah, kamu makan daging kambing dulu sana. Nah, Jangan makan daging keputus. kambing dulu sana, makan daging kambing kamu sana. Aduh, makanya gini teman-teman. Di dalam Kristen, Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Jadi ketika orang menaklukkan diri kepada Yesus, itu sebenarnya lagi menaklukkan diri kepada Bapa di sorga. Cara menaklukkan diri, cara tunduk, submit kepada Bapa di sorga itu submit kepada Yesus. Makanya Yesus itu bukan Tuhan lain. Makanya ketika kita menyembah Yesus, tunduk kepada Yesus, itu bukan tunduk kepada ilah yang berbeda. Makanya makanya otakmu dibersihin dulu. Heran saya dengan kalian, udah dijelasin sampai jungkir balik juga kalian gak paham-paham loh. Kristen itu sebenarnya sederhana kalau kalian mau paham. Bapa di surga yang tidak terlihat, yang tak terlampaui akal dan pikiran manusia, itu menurunkan firman-Nya nuzul menjadi manusia, namanya Yesus. Yesus berbeda nggak dengan Bapa? Berbeda. Tetapi Yesus itu datang daripada Bapa di surga. Jadi ketika kita menaklukkan diri kepada Yesus, menyembah Yesus, menuhankan Yesus, sebenarnya itu kita sedang menuhankan Bapa di surga. Begitu juga Roh Kudus. Ketika seseorang menundukkan diri, menaklukkan diri, submit kepada Roh Tuhan, sesungguhnya dia sedang submit kepada Bapa di surga juga. Makanya kami percaya Bapa di surga, Anak dan Roh Kudus itu satu. Makanya dikurang-kurangin minum kencing onta biar kamu paham hal yang sederhana itu. Atau kurang-kurangin membenturkan kepala kamu ke ubin biar kamu ngerti. Itu penjelasan sangat-sangat sederhana.
Yo, kita kasih naik Jenny Alek. Kurang yang sederhana bagaimana lagi penjelasan yang saya jelaskan hari-hari. Ayah, Edis ngundang aku. Ya, silakan Jenny, nyalakan kamera. Muslim atau apa? Islam, Bang. Silakan nyalakan kamera yuk. Jenny, Jadi, Bang. Muslim. Baik, kita turunkan ya. Kalau malu-malu kita turunkan dulu. Batuk kan teman-teman kan? Oke, kita kasih naik ada Wah, si Sultan mau naik lagi dia. Nggak apa-apa, kita kasih kesempatan nih terakhir, yo Sultan. Coba Sultan, dalam sebuah diskusi kamu jangan pura-pura bengak, jangan pura-pura nggak nyambung. Coba silakan nyalakan kamera. Kenapa kamu pura-pura nggak nyambung dengan omongan saya? Bukan pura-pura nggak nyambung, harus jelas Dis. Otoritasnya seperti apa? Oke. Karena gini loh Dis. Yang saya tanyakan tadi, ketika kamu menundukkan diri kepada firman Allah, apakah kamu sedang menundukkan diri kepada satu otoritas yang lain selain daripada Allah? Apakah kamu sedang musyrik di situ? Tidak. Tidak. Artinya firman Allah itu adalah pengejawantahan dari Sang Allah itu sendiri, betul? Ya, perintah dari Allah. Iya. Artinya bagaimana cara taat? Tenang. Bagaimana cara bertakwa? Bagaimana cara patuh? Bagaimana cara tunduk? Submit, menyerahkan diri kepada Allah. Caranya dengan cara patuh, tunduk, submit kepada firman-Nya. Betul? Ya. Bisa nggak kamu patuh sama Allah tanpa patuh sama firman-Nya? Ya tentu kita dari firman itulah kita Pertanyaan saya bukan itu. Bisakah kamu patuh sama Allah tanpa patuh sama firman-Nya? Ya tentu tidak bisa. Tidak bisa. Begitu juga kami orang Kristen, Bang. Bagaimana kami mau ngikut Bapa di sorga kalau kami tidak ngikut firman-Nya, yaitu Yesus? Bagaimana kami mau menyembah Dia kalau kami tidak menyembah Yesus? Bagaimana kami mau tunduk kepada Bapa di sorga kalau kami tidak tunduk kepada Yesus? Karena Yesus adalah firman-Nya yang menjadi manusia. Kalau di dalam agama kalian firman-Nya jadi buku, makanya kalian tunduk patuh sama buku. Oh, enggak begitu. Enggak begitu gimana? Kamu patuh sama Al-Quran. Gini Des. Kau seenak aja kau ngomong. Silakan. Kan kau ngomong seenak-enaknya aja. Silakan. Ya, karena Allah itu gaib, tidak tampak oleh mata. Maka diutuslah para nabi. Nah, dari Rasulullah lah diwahyukan kitab. Nah, jadi kamu tunduk kepada nabi? Tunduk gimana maksudnya? Saya belum bisa dipotong. Jadi kamu tunduk Coba kalau kepada orang nabi? Ngomong tuh ya tunduklah kepada Rasulullah. Iya, ya, makanya saya bilang kalian ini tunduk sama manusia. Gini kalian loh, penyembah manusia. Bukan. Muhammad. Oke, sekarang saya tanya. Menyembah dengan Nabi berbuat dosa enggak? Menyembah dengan menunduk nantinya, jangan bahas itu dulu. Kalau orang tunduk kepada setan, kalau orang patuh tunduk kepada setan, disebutkan dia menyembah setan. Gini, Des, dengar loh, Des, kau suka mepet-mepet kayak gitu. Orang lagi jalan dipotong. Makanya gini, Des, kamu tuh gini, Des ya. Mohon maaf ya. Saya sebenarnya senang kalau lihat kamu tuh live gitu. Cuma kekurangan kamu itu aja, Des. Etikanya gak kurang gitu. Kita tuh lebih adab itu dipentingkan. Saya senang jujur loh, Des. Nah, coba kita nih orang ini, kita nih orang Indonesia, Des. Saya walaupun saya mungkin ada bahasa kamu, tapi saya tetap menghargai Edis gitu. Ya, silakan. Edis ditonton orang banyak. Kita harus beradab loh, Dis ya. Walaupun kita berbeda pendapat, kamu keyakinannya ini, tapi kita tetap menghargai. Oke, Edis ya, sepakatnya. Silakan. Apa pertanyaan? Sampai lupa saya, Edis. Ulang lagi. Gini, apakah kamu menundukkan diri kepada manusia? Menundukkan diri kepada manusia? Ya, tidak Muhammad, maksud saya kepada manusia ya. Maksud saya manusia Muhammad. Ya.
kepada Muhammad yang mana? Muhammad, banyak orang bernama Muhammad ini. Jelas. Nabi. Iya, kepada Nabi saya betul-betul saya tunduk karena Allah. Oke. Apalagi? Oke, Nabi berbuat dosa enggak? Kalau itu saya nggak kurang tahu juga itu. Di mana dalilnya berbuat dosa? Oke, Karena coba Nabi itu di dalam Quran surat Muhammad. Ayat berapa? Baik, sebentar. Sabar ya. Pelan. Di dalam Quran surat Muhammad ayat yang ke sabar. Apa tuh ceritanya di situ? Waduh. Sabar ya. Muhammad. Ya, saya juga nyari nih. Ini penontonmu semuanya nah hobi menghujat ini, hujat-hujat aja dia. Belajar di sini biar tahu kalian, jangan menghujat-menghujat aja. Di dalam Quran surat Muhammad ayat yang ke-32. 32. Ya, silakan. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, bukan ini ya. Apa ini? Apa yang kamu ini di sini pertanyakan? Ya, coba dibaca dulu. Quran surat Muhammad ayat 32. Kalau saya baca kamu ngerti. Baca terjemahannya dong. Innallazina kafaru. Nah, mana terjemahannya? Terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang kafir. Quran surat Orang Muhammad kafir. loh. Quran surat Muhammad. Iya, ini surat Muhammad ini. Oh, ayat yang Kamu ke-19. Sorry. Ayat yang ke-19. Lah, Sorry. makanya. 19 bukan 32. Quran surat Muhammad ayat yang ke-19. Wih, panjang mah. Nah, coba baca. Wa alam anahu. Maka ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan melain Allah. Maksudnya tetaplah engkau hai Muhammad. Enggak ada terjemahan enggak di situ? Ada, ini terjemahan saya baca. Nah, coba baca. Coba. Kamu udah dengar? Ini jelas. Ya, kamu simak ya, biar tidak diulang-ulang itu. Maka ketahuilah. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maksudnya, kok maksudnya sih? Kamu bukan baca terjemahan. Baca terjemahan. Ya, terjemahan nih. Ayat berapa tadi? Aduh. Tunggu. Dia bohong di depan publik ini, teman-teman. Mana bohong ini ada ini? Quran surat ke-47 ayat yang ke-19. 19. Ayat 19. Maka ketahuilah itu ya, bismillahirrahmanirrahim. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya benar tuh situ. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ini ayat 19 ini. Nah, maksudnya tetaplah engkau hai Muhammad pada prinsipmu demikian itu, karena itu bermanfaat kelak di hari kiamat. Ini yang Anda baca ini yang Anda baca terjemahan atau apa sih? Kok ada maksudnya gimana sih? Oh, maaf deh, ini terjemahan bukan dari ini nih. Saya ubah dulu ya. Ini terjemahan dari ini. Ntar sebentar, Dis. Berarti kamu yang dari Kemenak itu terjemahnya tuh. Sebentar. Itu tafsir Jalalain. Enggak paham kamu itu. Maaf ya. Ini kamu pakai terjemahan Kemenak ini. Maaf ya. Yang 19 ya, yang maka ketahui bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, mohonlah ampun atas dosamu. Itu yang maksud kamu ya. Oke, mohonlah ampun atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin. Ya. Oke, siapa di situ mohonkanlah ampun atas dosamu? Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah, mohonlah ampun dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki. Siapa di situ yang disuruh memohonkan ampun atas dosanya?
Orang-orang mukmin. Enggak, siapa di situ yang harus memohonkan ampun atas dosanya sendiri dan dosa orang-orang mukmin? Iya, orang-orang mukmin. Maka ketahuilah bahwa Kayak gini tidak kita Tuhan. mau ngajak diskusi. Nih, saya balikin lah layar saya dah. Aduh, susah. Boleh, nih saya benar balikan lagi ngomong nah. mereka ini. Apa pula yang susah? Nih saya balikin juga nih di sana. Nih ya, nih. Aduh. Nah, nih Paniang pala ambo di Paniang. Coba lihat nih. Dengarkan. Maka Nih, saya balikin ketahuilah Ya. bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah, dan mohonlah Betul. ampun bagi dosamu. Dosanya siapa ini? Mu di sini siapa? Dosamu. Siapa Ya, mu di sini? orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin. Maksud kamu itu dosanya dosa siapa? Mu di sini maksudnya Muhammad pean. Di mana itu dasarnya Muhammad, Adis? Oke. Coba kalau kamu. begitu Kamu mu di paham sini nggak masalah? siapa? Tunggu deh, saya balikin kamera saya dulu nih. Susah ini orang ini. Taruh loh. Tata, sabar ya. Malam medisku. Ya, selamat malam Bang Saleh. Muslim, Bang? Muslim. Ya. Silakan, Bang. Ah, Apa yang mau bagus. diutarakan? Ternyata agama Kristen itu ciptaan iblis dan Yesus di bukit itu seperti Matius 4 ayat 8. Waduh. Ngamuk dia sudah. Kenapa Anda ngamuk begitu, Bang? Ternyata setelah aku baca Alkitab, agama Kristen itu ciptaan iblis dan Yesus waktu dia Mana pergi ke ayatnya? bukit itu. Ayatnya mana? Ngobrol Matius 4 ayat 8. Coba baca. Siapa yang dibawa? Dan iblis Bang, membawa suara Anda Yesus pecah. ke bukit itu. Suara Anda pecah nih. Oh, jauhin. Dekat, jelas. Jelas, please. Oke, silakan coba baca ayatnya. Jelas. Dan iblis membawanya pula ke bukit itu. Untuk apa? Untuk menciptakan agama Kristen. Ayatnya, Bang, dibaca Betul, ayat. Rais? Matius 4 ayat 8. Nggak ada di situ. Dan iblis membawanya untuk menciptakan agama Kristen, nggak ada. Saya bacakan Jadi untuk apa ayatnya. dibawanya? Baik. Untuk apa dibawa Sebentar. bukit itu? Untuk apa? Dengan satu. Tenang. Jangan emosi, tenang. Tarik nafas. Teruskan. Wah, iya. Anjir. Tadi siang itu ada yang pesan sama saya. Orang Islam ini dikuasai roh. Nah, rohnya orang Islam itu kayak gitu, roh amarah. Ya, suaramu pecah-pecah. Suaramu saja pecah-pecah loh. Gak usah loncat. Ya, gak usah loncat. Penyembah Tuhan beranak. Matius berapa? Gak usah loncat. Matius berapa? 4 ayat 8. 4 ayat Matius 8. 4 ayat 8. Baik. Saya bacakan Matius 4 ayat 8. Baik ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Mana di sini? Dan iblis membawanya ke atas gunung dan menciptakan Kristus, mana? Siapa yang dibawa iblis? Yesus di sini. Ngapain dia ke bukit itu? Main kartu dia? Ngapain dia Enggak. ke bukit itu? Nggak ada main catur di sini. Dia ngapain? Dicobai, Jadi ngapain dia ke bukit itu dengan iblis? dicobai apa? oleh Berarti iblis. mereka. Ya. Oh, Tuhan kau dicobai oleh iblis untuk Betul. Tetapi Untuk apa? Tetapi iblis tidak mampu mencobai iblis. Oh. Tetapi iblis tidak mampu mencobai loncat. Yesus. Ya. Udah kita loncat ayat selanjutnya. Apa kata terus? iblis? Jika engkau Yesus anak Allah, betul? Dan dia berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Mau Yesus sujud ke iblis? Tidak mau. Kalau Yesus sujud, berarti iblis akan memberikan apapun yang ada, betul? Betul.
Maka itu seperti kata Paulus, dengan matinya Yesus, maka hukum semua dihapuskan, maka itu kalian nggak ada yang haram kan? Kalian nggak ada yang haram, semua boleh kan? Karena itu, Saya pikir kamu membawa argumen yang bagus, ternyata kayak begini. Oke, sekarang gini aja, Gun. Sekarang gini, Gun. Tenang, tenang. Terguncang. Oh ya, silakan. Terguncang. Nggak ada terguncang. Apanya yang terguncang? Silakan. Apa kata iblis? Apa kata iblis? Jika engkau Yesus sujud kepadaku, Gini, sebentar. maka Gini, semua- Gun. Kamu pakai perangkat apa ini? Karena suara kamu itu pecah, kemudian kalau saya ngomong itu balik ke saya. Eko. Oke, bentar, aku keluarin bluetoothnya sebentar ya, sebentar. Oke, jelas, Dis. Nah, gini kan bagus. Nah, ya. Silakan. Waktu di bukit itu, iblis berkata, jika engkau Yesus menyembah aku, maka isi dunia ini akan kuberikan kepadamu. Betul? Betul. Oke. Percis seperti perkataan Paulus kan, dengan matinya Yesus, maka hukum-hukum dihapuskan. Maka itu kalian semua tidak ada yang haram kan? Semua boleh kan? Sudah? Udah. Baik. Semua boleh kan? Udah bisa saya jawab? Sudah bisa saya jawab belum? Baik. Jadi premis kamu yang pertama dengan premis kamu yang kedua ini nggak nyambung. Premis pertama, saya lagi ngomong ini. Tenang dulu, tenangkan dirimu, tenangkan, lembutkan hatimu dulu. Jadi Muslim itu dikuasai dengan yang namanya roh kekerasan. Ya, makanya tenangin dulu, tenangin, dengar. Premis kamu yang pertama itu berbicara mengenai bagaimana iblis mengharapkan agar Yesus sujud menyembah iblis. Tetapi Yesus tidak mau. Seandainya Yesus menyembah iblis, maka Yesus menjadi hamba iblis. Nah, di sini iblis minta-minta disembah. Iblis ngemis-ngemis supaya dia disembah. Sama kayak Allah itu. Makanya di dalam sudut pandang saya, iblis ini ya Allah itu yang kalian sembah-sembah itu. Yang ngamuk-ngamuk kalau tenang dulu, saya lagi ngomong. Orang tadi saya ngomong, kamu tenang. Nggak nyambung. Kok nggak nyambung? Oke, benar nggak Allah minta ke Matius 4 ayat 8 betul kan, Yesus sama iblis besti kan? Pergi besti? ciptakan. Kalau Yesus sama iblis besti, artinya Yesus mengikuti iblis. Tetapi di sini bahkan Yesus mengusir iblis, enyahlah kau. Perhatikan nih di ayat terakhirnya. Perhatikan. Maka tenang. Di ayat 19, di ayat 10-nya, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Enyahlah iblis. Bagaimana kamu katakan mereka besti? Yang besti itu Allah dan iblis. Oke. Iblis dan Yesus. Baik. Iblis dan Yesus di Matius 4 ayat 8 itu pergi bersama mereka kan ke bukit itu kan. Oke, tapi mereka, kan? ujung-ujungnya dikatakan enyah enggak iblis? Gak usah itu, gak usah kau loncat dulu, aku ikuti Masa kamu mainmu. tidak baca sampai terakhir? Aku ikuti mainmu. Ya, tapi intinya Yesus pada akhirnya mengusir iblis. Aku ikut, Edis, santai, minum, Edis. Edis, dalam pengajaran kau sama anak-anakmu atau di jemaatmu, kau menyuruh orang mengikuti iblis atau menjauhi iblis? Menjauhi iblis. Ternyata Yesus kau mengikuti iblis kan? Pada akhirnya dikatakan enyahlah iblis. Nggak usah, aku tanya sama kau, ternyata Yesus kau mengikuti iblis. Enggak. Di mana dia mengikuti iblis? Matius 4 ayat 8. Coba baca. Dan iblis membawanya pula ke bukit itu. Siapa yang dibawa iblis? Yesus. Berarti Yesus dan iblis besti kan? Tidak. Diikutinya iblis sama Yesus kan? Tidak.
Oh, penipu kau, dasar kafir kau. Ngamuk dia. Dasar kafir Bahkan Yesus berkata kepada iblis, enyahlah kau. Enyah. Nggak usah kau loncat. Matius 4 Nggak ayat usah 8 loncat. Matius 4 ayat 8 kutanya, kau mengajarkan ke anak kau jangan mengikuti iblis. Ternyata Yesus kau mengikuti iblis. Dasar kafir penyembah Tuhan beranak kau. Marah-marah dia. Sudah? Sudah? Nah, udah kau akui. Oke, Nah. satu. Akui dulu. Tenang. Saya mau gantian dulu. Oh, Gimana? Masa nggak gantian? Yang bestian, sebentar. Yang bestian sama setan itu Muhammad. Nih, saya kasih hadisnya. Saya kasih hadisnya. Yang bestian sama Muhammad. Perhatikan. Tenang. Nih, saya bacakan hadisnya. Nih, kau sadis. Tidaklah. Kenapa kamu takut ditanya? Takut ditanya dia. Alkitab, kawannya harus. Kenapa Al-Quran. kamu takut ditanya? Gun Saleh, kamu kan telah mengatakan kepada saya bahwasanya Yesus bestian dengan iblis. Saya bantah. Di ayat ini, di ayat terakhirnya dikatakan Yesus berkata kepada iblis, enyahlah kau. Dikatakan enyah. Bagaimana mungkin mereka besti kalau dikatakan enyahlah kau? Nggak usah kau loncat. Yang dibawa iblis siapa? Kau bilang Yesus. Tuh. Susah ini orang ini. Oke. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu masalah mau ngomong begitu terserahlah. Namanya kamu juga masih Islam. Nih, saya kutip satu hadis yang berkata begini. Muhammad berkata, tidaklah dari setiap manusia itu melainkan didampingi oleh korin. Korin itu artinya setan yang membisikkan orang supaya mereka itu melakukan kejahatan. Kemudian Aisyah berkata, tenang. Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah juga termasuk engkau? Lalu Muhammad menjawab, betul. Ia juga mendampingi aku. Hanya saja Allah membantuku membuat dia beragama Islam. Jadi setan atau korin yang mendampingi Muhammad sudah masuk Islam. Akhirnya mereka bestian, betul? Betul nggak? Betul nggak? Tenang. Betulkah setan atau korin yang mendampingi Muhammad sudah masuk Islam? Aku buka Alkitab, Al-Quran kau buka. Ini loh, dengar. Tanya jawab Islam Kristen. Kamu bertanya kepada saya tadi kan, poinmu sudah masuk, Gus. Poinmu sudah masuk. Bahwa kamu menuduh bahwasanya Yesus dan setan bestian. Nah, saya bilang tidak bestian. Kenapa? Karena Yesus berkata kepada setan, enyahlah kau. Matius 4 ayat 8. Siapa yang dibawa iblis? Yesus kau bilang kan? Yesus. Apakah ayat itu berhenti sampai ayat 8? Apa aku tanya dulu? Yesus kan yang dibawa iblis kan ke bukit. Emang ayat itu berhenti sampai ayat 8? Wah, ternyata Yesus kau sama. Ternyata Seandainya ayat itu berhenti sampai ayat 8, kita tidak punya kesimpulan terhadap terseluruh peristiwa di dalam situ. Tetapi ayat itu masih ada ayat lanjutannya yang mengatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, enyahlah kau setan. Nah, artinya Yesus tidak bestian dengan setan. Sementara di dalam hadis, Aisyah pernah bertanya kepada Muhammad. Muhammad berkata, setiap manusia didampingi oleh korin. Lalu Muhammad juga menjelaskan, orang-orang berkata, dan Aisyah juga berkata, apakah korin itu juga mendampingi engkau, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, betul, ia mendampingiku juga. Hanya saja Allah menolongku, maka ia menjadi seorang muslim. Dan dia tidaklah memerintahkanku kecuali kepada kebaikan. Jadi ada setan yang memerintahkan kepada kebaikan. Jadi setan sudah masuk Islam. boleh aku bicara. Yang namanya setan, dengar. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus terhadap setan? Guncang kau, Tenang.
Setan itu adalah bapak segala dusta, kata Tuhan Yesus. Sementara menurut Muhammad, setan sudah masuk Islam dan dia memerintahkan Muhammad hal-hal yang baik. Makanya apa yang diajarkan Muhammad? Boleh berdusta. Ya terang aja Muhammad mengajarkan boleh berdusta karena ajaran yang didapatkan dari setan. Boleh aku tanya? Silakan. Pak, level Alkitab kau selevel Al-Qur'anku atau hadis? Bahkan Quran dan hadismu itu tidak bisa dibandingkan dengan Bible. Aku buka Alkitab, berarti kau buka Al-Quran sama aku. Oke, jadi kamu nggak percaya hadis ini? Gak usah kau nyinyir, gak usah kau nyinyir. Jadi kau tak percaya hadis ini? Kalau aku buka Alkitab, Enggak, saya tanya sama kamu. Apakah kamu percaya hadis yang barusan saya bacakan? berarti level Alkitab kau selevel hadis. Tidak jarani dia menjawab. Saya nggak bilang bahwa Bible selevel dengan Quran, Bible selevel dengan hadis. Saya cuma tanya, apakah Anda percaya hadis yang barusan saya kutip? Alkitab kau selevel hadis. Pergilah kau setan, pergilah kau, Hush! Pergilah kau setan. Mereka ini teman-teman kalau ditanya hal yang sama langsung meninggal dunia. Yo silakan, yo silakan yang muslim. Saya tanya, apakah kamu percaya hadis itu? Nggak berani jawab. Yo, silakan. Ini Bang, coba. Wah, tempatnya ini. Oke lah, nggak apa-apa, silakan. Coba Ini. kita tes dulu Bang. Kalau Anda benar-benar Muslim, coba. Layung. Udah berat sinyalnya teman-teman. Waduh, sinyal. Oke, Layung, coba nanti naik lagi ya, Layung ya, karena kami nggak bisa dengar. Anda bicara apa? Ini Anda kena ini nih. Nanti perbaiki dulu sinyal, boleh naik lagi ya. Yuk. Ya teman-teman sekalian, saya tidak tahu apa yang terjadi ya di Konoha. Dari tadi siang kalau nggak salah itu banyak orang naik itu perkaranya sinyal. Kalau ada orang Islam yang saya kan sudah pernah bilang, orang Islam itu kalau nonton Edis TV untuk pertama kalinya mereka itu akan emosi, marah-marah mereka. Ini penghujat ini katanya. Penista agama Islam katanya. Itu kalau baru pertama. Kalau kedua kalinya pasti dia sudah mulai penasaran, udah mulai cari tahu. Ini orang bener nggak sih yang diomongin ini? Bener nggak sih? Nah, ketiga kalinya dia sudah mulai nganggut-nganggut. Seperti yang tadi tuh, sudah mulai mengiyakan saya. Nah, keempat kalinya mustahil dia jadi orang Islam lagi. Yo, silakan. Kalau kamu nggak percaya, ajukan permintaan naik. Coba, yang mana omongan saya terhadap agama Islam yang nggak benar? Ya, Taufik. Selamat malam. Selamat malam, Taufik. Silakan, nyalakan kamera. Gimana kabarnya Bang Edis cakep? Kabar baik Bang. Gimana kabar Anda? Pakai baju beta ya. Silakan. Sehat? Sehat Bang, sehat. Ya. Tapi jangan ajak aku kelahi ya. Aku nggak mau ya. Kamera nyalakan dulu Bang, kamera. Iya. Taruh baju dulu. Oke, ya. Mantap. Muslim Bang?
Alhamdulillah Muslim bang. Muslim. Ya. Muslim. Coba persiapkan dulu kameranya, taruh dulu yang bagus. Nah, gitu kan enak. Siap. Iya bang. Apa yang mau Anda utarakan nih? Silakan. Yang saya mau utarakan ya. Dulu pertama kali abang di situ Muslim ya? Enggak, saya tidak pernah jadi orang Islam bang. Kan bukannya abang pertama awalnya Muslim? Enggak, dapat dari mana? Informasi dari mana? Bukannya kemarin ngebahas dulunya saya Muslim gitu loh. Kalau nggak salah sih. Inilah Muslim nih. Kalau nggak salah, bukannya. Coba. Kira-kira ini saya mau tanya dulu, abang ini nonton channel Edis TV, nonton saya ini udah lama. Udah lama bang. Tapi masih Islam. Tapi ya masalahnya abang-abang ini apa namanya? Nekat yangnya. Sudah lama nonton Edis TV tapi masih Islam. Iya, tapi masalahnya abang selalu nggak apa namanya bikin orang kelahi terus. Coba yang adem-adem yang baik-baik. Oke, coba gini bang. Ini saya masih meragukan ini Anda nonton Edis TV udah lama ini. Coba Ya. selama abang nonton saya nih. Yang mana yang saya ucapkan yang nggak benar tentang agama Islam coba? Yang saya dengar selalu dalam kayak tadi yang abang bilang kayak ini Muslim ini apa ya, botol ya, gitu ya. Maksud saya begini bang ya, entah apapun itu agamanya ya, kenapa sih harus hendak kita ngomong yang adem-adem gitu. Aku juga sempat kepikiran mempelajari ya kan, dengan apa yang edukasi yang udah diberikan sama Bang Edis toh. Tapi berat juga karena apa, ujung-ujungnya saling hujat, saling ini tuh, ya Allah. Bang, yang menghujat itu biasanya orang-orang Islam bang. Ya. Mereka datang ke sini yang dibacain Injil karangan orang Islam. Seperti misalnya Injil 1928. Itu bikinan orang Islam sendiri. Mereka bikin ketik sendiri. Emang ada banyak. Orang Islam memang begitu bang kerjanya. Kalau nggak memfitnah, mereka menghujat. Yang mana bang? Yang Injil yang mana dulu? Contohnya orang Islam membuat terjemahan Injil 1928. Yang berbunyi ya silakan Anda baca itu, coba di situ. Tuh. Bentar, kita buka dulu. Itu kerjaan-kerjaan orang Islam bang. Jadi kalau Anda bilang yang menghujat yang apa itu orang Islam, sedangkan saya coba tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam bang. Yang fitnah yang seperti apa, kan bahasanya maksudku gini loh, kayak tadi kenapa sih masih Islam, seolah-olah saya itu apa namanya udah lama di sini tetapi tetap agama Islam, maksudnya apa? Karena gitu. Gini, tadi abang bilang kan sudah lama nonton Edis TV, betul? Ya. Nah, ini sebuah kemustahilan. Tidak mungkin Anda nonton Edis TV lama tapi Anda masih Islam, itu mustahil. Iya, tapi kan serta-merta langsung nonton terus. Tapi kan saya perlu pemikiran, bang. Namanya berarti Bang Taufik itu tidak sering nonton Edis TV, belum lama nonton Edis TV. Gimana? Sering. Kalau sering kenapa masih Islam? Iya, tapi kan perlu pemikiran juga, bang. Oke, baik gini bang. Berarti Anda lebih senang mengikuti Nabi yang kena sihir. Siapa yang kena sihir, bang? Nah, kan ketahuan kan, nggak pernah.
Bang, Muhammad itu adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir. Siap. Terus yang nyihirin siapa? Yang menyihir menurut literasi Islam adalah orang Wahyudi. Pokoknya Muhammad itu sangat dendam kesumat sama orang Wahyudi. Pokoknya orang Wahyudi terus, Wahyudi. Muslim juga begitu, Bang. Ketularan. Orang Islam setiap ada masalah yang disalahin Wahyudi. Ini fitnah Wahyudi. Enggak begitu juga sih, Bang. Bang, enggak, Bang. Saya ini ngomong kenyataan. Ketika terjadi perang saudara antara orang Islam dengan orang Islam, misalnya dalam perang Jamal, dalam perang Siffin, dalam perang Karbala, yang disalahin siapa? Wahyudi. Yang abang bilang itu baru kali ini saya dengar bahwa Nabi Muhammad kena sihir sama siapa? Baik, di dalam literasi orang Islam disebutkan bahwa yang menyihir Muhammad itu namanya Lugoh bin Sapa begitu. Saya putarkan ya ceramahnya ya. Kalau saya ngomong nanti orang nggak percaya, Bang, sama saya. Enggak, karena ini sangat vital, Bang. Gini, di sihirnya Muhammad terkena sihir itu sangat vital. Itu sudah bisa membubarkan pondasi agama Islam. Karena orang di Al-Quran mengatakan ciri-ciri orang yang tidak beriman itu adalah dia bisa dipengaruhi oleh setan. Nih, perhatikan. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Apakah terdapat riwayat Aisyah? Sebab turunnya 11 ayat. Nah, tuh. Perhatikan. Salah satu orang Yahudi pernah menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan waktu itu Nabi SAW kena sihir sebulan, ya, sebagai tanda bukti bahwa saya memang ini ada di tengah-tengah umat. Nah, lihat nih, jelas ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi, ya. Nabi SAW sebulan, teman-teman, nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya tuh. Nah, gimana? Orang Yahudi itu agamanya apa? Bukan Kristen? Ya, orang Yahudi agamanya Yahudi lah. Terlepas dari agamanya dia apa, intinya seorang Muhammad itu disihir. Kalau Muhammad kena sihir, artinya pernah Muhammad di dalam suatu waktu kena pengaruh daripada setan. Kita tahu sihir itu kan dari setan, betul? Betul. Iya. Lalu bagaimana Anda senang mengikuti Nabi yang kena sihir? Bentar. Baru kali ini saya dengar. Iya, makanya saya bilang, makanya Anda masih Islam. Alasan seseorang masih Islam karena dia nggak tahu Islam itu apa. Kalau dia tahu Islam itu apa, dia akan meninggalkannya. Nah, sekarang menurut Bang Edis, agama itu apa? Di dalam Islam dan Kristen itu tidak dikenal istilah agama. Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Di dalam Islam dan Kristen itu dikenal jalan. Bahasa Islamnya itu din. Din itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya jalan. Di dalam Kristen juga begitu, pengikut jalan Tuhan. Cuman diterjemahkan sebagai agama, begitu. Padahal pengertian agama itu bukan seperti itu. Agama itu dari bahasa Sanskerta, yang artinya supaya tidak kacau. Nah, salah sih, Bang. Saya bilang salah. Kalau kita berbicara Sanskerta, kalau masalahnya agama itu bagi saya secara pribadi itu adalah pikiran. Bang, masalahnya gini, kalau kita ngomongin diri Anda pribadi, ini kita jadi debat kusir. Kita bukan. Tidak Logikanya memang karena pikiran. Anda bilang bagi saya. Begini. Tidak boleh kita ini bagi saya. Kita nggak ngomongin diri Anda, Bang. Anda mau memikirkan apapun itu terserah. Maksud saya begini. Agama itu pikiran dong. Kita membahas apa yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis dan di dalam Bible. Itu yang kita bahas, bukan pikiran saya dan bukan pikiran Anda. Mohon izin begini maksudnya, Bang. Ya. Jadi Bang Hadis kan terkait masalah kita konteksnya membicarakan masalah agama ya, agama Kristen dengan Muslim tuh. Nah, pada dasarnya kalau kenapa saya masih di agama Muslim, Abang bilang begitu toh? Karena kenapa Anda masih Islam? Karena Anda tidak tahu Islam itu apa.
Nah, kalau Islam itu oke lah kalau kita berbicara konteks Islam, yang pastinya pada dasarnya konteks agama itu adalah apa gitu loh. Nah, secara umum kita berbicara konteks agama itu adalah apa, Bang? Apa namanya? Agama itu adalah pikiran. Nah, kenapa? Edukasi kenapa saya berbicara agama itu adalah pikiran? Kayak karena Abang Edis, Abang bicara bilangnya tadi Kristen bagus. Karena semua itu dari buah pikiran kan? Iya, ada asal muasalnya dari mana? Kenapa Anda bisa berpikir begitu? Kan dari apa yang dikatakan Muhammad dan apa yang dikatakan Quran, betul? Enggak begitu juga Bang Edis, enggak. Susah nih kalau ini. Bang, gini loh ya. Islam itu adalah apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Dan ulama-ulamanya itulah yang membentuk aturan-aturan dalam agama Islam. Contoh Bang, contoh masuk kamar mandi pakai kaki kiri, terus pagi-pagi ambil air wudhu, ya kan? Terus menghirup air itu ke dalam hidung, terus dihembuskan 3 kali, terus begini. Nah itulah Islam Bang. Iya, itu menurut syariatnya Bang. Islam menurut syariat yang Abang maksudin. Oke, kalau apa? Oke, kalau gitu Islam hakikatnya gimana? Ya, hakikatnya dalam artinya cukup dalam apapun yang terbaik itu adalah agama, dan itu adalah yang terbaik untuk agama Islam. Entah itu ada agama Kristen, makanya di mana Tuhan itu agama itu tidak ada bedanya. Karena tujuan sama. Oke. Jadi menurut Anda Kristen itu benar? Enggak. Semua sama. berat. Aduh. Makanya begini, Bang. Iya memang susah sih ya teman-teman ya. Saya ini sebenarnya mengundang seorang Muslim, seorang Islam yang ngerti agama Islam. Tapi Bang, masalahnya orang Islam yang ngerti agama Islam kalau datang ke sini itu mengiyakan saya. Makanya mereka takut. Begini Abangku, karena ya selalu yang dikaji dalam arti perdebatan adalah syariat. Agama itu dalam arti begini kan, syariat tarikan hakikat marifat, ya kan? Nah, dikajian lebih dalam itu, kalau Abang Edis kaji lebih dalam agama Islam itu seperti apa, Abang juga akan paham arti sebuah agama Islam, Bang. Saya yakin. Karena bagaimana orang nggak ngerti agama Islam tapi bilang kalau Anda kaji agama Islam Anda tahu. Oke lah Bang. Ini mohon maaf nih Bang Taufik ya. Saya akan undang dulu Muslim yang lain dulu lah. Selamat malam Bang Taufik. Aduh berat ini. Sehat selalu ya. Nggak ngerti agama Islam tapi bilang kalau Anda belajar agama Islam. Bagaimana sih Anda ini? Aduh. Yuk silakan. Yang muslim kalian jangan ribut di kolom komentar, ajuin aja permintaan naik. Utarakan sama saya. Begitu. Ya, silakan. Apa kabar Edi sebentar? Baik. Silakan nyalakan kamera. Ya, gimana? Silakan. Ini tanya jawab Islam Kristen. Kamu mau bertanya apa mau ditanya? Oh. Ya udah di sini lah gitu. Silakan. Yang kemarin saja kamu belum kelar. Itu kamu kalau gini kamu kalau naik itu selalu kok gini terus gini. Kamu kena penyakit apa sih kamu tuh? Enggak apa-apa loh, karena saya ini biasa aja kamu gini terus kamu setiap hari nih. Heran saya. Loh, memang ada masalah dengan begini. Anda ragu-ragu begitu. Coba kalau naik itu yang Oke. Gini. Menurut Al-Qur'an, orang yang beriman dan bertakwa itu bisa kena pengaruh setan nggak? Kena pengaruh setan? Ayatnya di mana itu coba? Oke, di dalam Quran surat An-Nahl ayat 99.
itu pendapat? Coba bacakan. Oke. Sesungguhnya setan itu tidak punya kuasa terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Ayat ini benar atau salah? Oke. Apakah Muhammad dia orang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya? Ya loh, jelas itu. Oke, baik. Artinya tidak mungkin setan bisa mempengaruhi Muhammad, betul? Bisa dipengaruhi loh. Gimana sih Anda? Nah, ini mulai ragu dia, mulai ragu. Gini. Coba sebentar, jangan kamu bisu-bisukan. Mikrofonmu jangan kamu bisu-bisukan. Tenang, Oke, tenang. silakan. Kamu tadi kan saya tanya, kamu mau bertanya. Apa tanggapan saya, silakan. Gini loh, gini. Kamu tadi kan bilang, saya bilang sama kamu, mau bertanya apa mau ditanya? Kamu bilang ya sudah, kamu saja yang bertanya. Oke, saya bertanya sama kamu. Kepada Anda. Iya, silakan Coba bertanya. kamu tenang dulu, tenang. Saya ulangi dan ini terakhir saya mengulangi sama kamu. Kalau kamu nggak nyambung, saya sudah sama kamu, nggak usah diskusi lagi. Coba kamu perhatikan dengan baik. Sebentar, Bang Edis. Sebentar. Bisa potong sebentar. Jadi tanggapan Anda dengan tanggapan saya nggak mungkin sama dong, nggak mungkin tanggapan Anda disamakan begitu. Betul tidak sama. Makanya kamu simak dulu, simak. Menurut Al-Quran, setan itu tidak punya pengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Setuju atau enggak? Oke. Ya, setuju saya. Terus apalagi? Apakah Muhammad termasuk yang beriman dan bertawakal? Dong, namanya juga manusia loh. Oke, kalau Muhammad termasuk orang yang beriman dan bertawakal, berarti setan tidak akan bisa mempengaruhi Muhammad, betul? Ya, saya bisa dong. Kapan juga loh. Namanya juga manusia loh. Jangankan ya, belajar lagi. Belajar agama Islam dulu. Sebentar Kamu dulu. belajar agama Islam sana, belajar agama Islam. Al-Quran jelas, setan tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman. Masih dibilang bisa. Udah saya bilang nggak ada orang Islam yang percaya Qurannya. Aduh, makasih Pak Agus Ibrahim, makasih. Yuk, coba ya, yang muslim kalau naik ke sini simak. Jangan kamu garuk-garuk gini, garuk-garuk terus datang ke sini. Saya jadi teringat lagunya Slank itu. Allah punya mata kokain kelakuan. Nah, itu kayak gitu. Garuk itu. Garuk aja kamu. Kayak kena narkoboy kamu saya lihat. Ya, silakan. Black Amor. Waduh. Ya, silakan nyalakan kamera Black Amor. Halo Bang Idis. Ya, silakan nyalakan kamera. Halo. Abang ini Muslim Bang Idis? Saya Kristen Bang. Oh Kristen. Oh. Abang Muslim? Saya Muslim Bang. Ya, silakan Bang nyalakan kamera. Gelap ini Bang. Baik, saya turunkan dulu kalau begitu. Ini dia mau datang lagi nih, si lemon ini. Oh, udah hilang. Kita kasih naik ada Gun Saleh. Coba Gun Saleh. Oke, terpental Gun Saleh. Kita kasih naik ada Gesan, coba. Gesan. Oh, naik Gun Saleh kok. Ya, Gesan. Ya. Selamat malam Bang Gesan. Selamat malam Bang. Ya, Muslim Bang. Saya sebenarnya Hindu, tapi sempat mualaf karena
istri saya Muslim. Sempat mualaf karena istri. Oke. Muslim, betul. Jadi saya sih udah lama ngikuti Bang Edis, dan artinya semua yang Bang Edis berikan edukasi itu bagi saya sih banyak sekali kebenarannya gitu. Hanya saja istri saya tuh kan Muslim, jadi dia terlahir karena kan sudah Muslim. Di samping itu juga dulunya kan guru agama, guru ngaji gitu ya saya bilang. Guru ngaji. Jadi untuk meyakinkan istri bahwa ajaran, mohon maaf nih, ajaran yang ada di kitab suci atau Al-Quran itu, apa yang Bang Edi sampaikan itu salah menurut dia gitu. Bisakah dia ngobrol di sini bersama-sama dengan kita? Kebetulan istri saya kan buka warung nih, kebetulan lagi ada pelanggan. Maunya sih saya tuh pingin biar dia itu biar bisa bertatap muka atau bicara sama Bang Edi sendiri. Tapi sampai hari ini masih Muslim dia ya? Istri saya masih Muslim, hanya saja kalau ke agama saya dia juga ikut. Nah itu permasalahannya. Jadi tapi dia sering nonton Edis TV. Saya yang sering nonton Edis TV, istri saya cuma mendengarkan saja, Bang. Gitu. Contoh pernah kejadian abang mutarin saya, terus istri dengar itu yang bagian mana? Terus dia bilang dia menolak. Yang dia menolak itu saat nyanyian. Nyanyian yang mana itu? Ada setan, ada setan. Loh, itu benar kok. Iya, saya juga membenarkan hal itu gitu loh. Cuman menurut dia itu Bang Edis tuh seakan mengejek gitu loh. Oh, kalau masalah mengejek ya lain. Intinya kan bener yang saya bilang. Betul. Bahwa menurut hadis di hidung orang Islam itu memang tidur setan-setan. Tapi saya tanya istri saya memang seperti itu, memang hanya saja mungkin maksud istri saya tuh cara penyampaiannya Bang Edis. Oh iya. Tapi begini, itu kan namanya entertain, Bang. Betul. Jadi sesuatu yang disampaikan itu perlu kita kasih entertainnya supaya mudah. Seperti Rhoma Irama. Rhoma Irama juga menyampaikan sesuatu dengan entertain. Misalnya dia bilang di dalam lagunya kan, mengapa kau Tuhankan manusia? Saya juga bisa bikin entertain. Ya kan? Hai umat Islam, tereret. Gitu sama itu. Jadi intinya yang kita bahas itu materinya aja begitu. Masalah penyampaian ya tentu ada entertain orang masing-masing gitu. Iya, betul Bang. Saya juga ya sering kasih tahu. Makasih Bang. Sering nanya juga Bang, apa yang kalau istri saya kan memang hafal dia sama apa namanya hatam Quran, hadis gitu ya. Betul, hafal dia. Cuman saya tanya seperti yang Abang Edis sampaikan tuh, bisa membaca tapi artinya tahu nggak? Nah, ternyata memang benar, tidak semua dia tahu artinya. Betul. Dan itu kebanyakan Bang, kebanyakan. Makanya salah satu sebab orang Islam masih Islam itu karena mereka ketika baca Quran nggak baca artinya. Makanya mereka itu nggak peduli dengan artinya, mereka peduli dengan huruf-huruf Arab yang dibunyikan, lalu mereka mendapatkan pahala-pahala, mereka mendapatkan semacam entah bagaimana gitu jalan menuju surga. Itu yang terbentuk di dalam pikiran orang Islam, di dalam alam bawah sadar orang Islam. Membaca huruf-huruf Arab itu dan kemudian dapat surga dari situ mereka. Masalah artinya mereka nggak ngerti. Iya, nah itu dah
seperti yang disampaikan, seperti yang saya dengar juga tentang apa namanya, kalau nanti masuk Islam tuh dapat bidadari itu, kalau saya pikir secara logika kok rasanya lucu banget seperti itu. Di samping itu juga, mohon maaf nih, saya juga pernah berdebat sama uaknya istri saya, karena waktu saya baru mau menikah, waktu itu saya diceramahi kalau umpamanya saya tidak masuk Islam bakalan masuk neraka katanya. Nah, saya balik bertanya waktu itu sampai akhirnya saya sempat dimusuhi lama karena saya balik bertanya, apakah uak tahu neraka dan surga itu ada di mana? Pernahkah ke sana? Saya bilang gitu. Kalau tidak pernah uak ke sana, tolong jangan ceramahi saya. Saya punya keyakinan saya. Nah, itu dia. Jadi memang begitu. Orang Islam itu kalau ditanya tentang agamanya itu biasanya tersinggung. Begitu. Karena memang orang Islam itu tidak terbiasa ditanya begitu. Jadi hanya mengimani saja, iman buta begitu. Seperti itu. Bagaimana Muhammad bercerita tentang surga? Bagaimana Muhammad bercerita tentang neraka? Sementara dia nggak pernah ke sana gitu loh. Bagaimana Muhammad bercerita tentang alam kubur? Sementara dia tidak pernah ke alam kubur. Nanti ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa agamamu. Bahkan udah keluar itu kunci jawabannya di Gramedia. Ada buku kunci jawaban pertanyaan-pertanyaan alam kubur. Makanya sekarang orang Islam itu banyak beli buku itu. Nih, bukunya seperti ini contohnya nih. Kunci jawaban alam kubur ya. Sebentar ya. Mungkin banyak orang-orang yang belum tahu nih. Kunci jawaban alam kubur. Nih, saya balik dulu ya kamera saya, Bang ya. Biar teman-teman ngelihat nih. Bukunya kayak begini nih. Memang orang Islam kayak begini. Memang begitu nih. Ini bukunya. Nih. Bocoran pertanyaan alam kubur plus kunci jawaban. Jadi kalau zaman kita sekolah dulu ya, bocoran pertanyaan-pertanyaan Eptanas, pertanyaan-pertanyaan ujian nasional kan. Nah, kalau orang muslim bocoran pertanyaan alam kubur. Sementara Muhammad setelah dia masuk kubur nggak keluar-keluar lagi. Begitu. Ya, itu sebenarnya membuat orang-orang Islam harusnya berpikir begitu loh. Saya ini ngajak supaya kita mikir. Kata Muhammad, ada yang disebut siksa kubur. Ternyata setelah saya pelajari siksa kubur itu didengar Muhammad dari orang Yahudi. Dan disebutkan apa penyebab siksa kubur. Ternyata seperti Ahmad Sahroni ya, dan anggota-anggota DPR yang misalnya bertingkah berbanyak pola begitu ya. Mereka itu gini. Kita kan tahu ya bahwa banyak anggota DPR itu yang korup. Betul. Bahkan DPR itu salah satu lembaga terkorup. Ya kan? Iya. Dan banyak anggota DPR itu isinya orang-orang Islam. Nah, kenapa orang Islam tidak takut korupsi? Kenapa orang Islam takutnya daging babi? Coba, orang-orang di DPR yang Islam-Islam yang korup itu kalau nerima suap, nerima itu mereka mau. Tapi coba kasih daging babi, kiris kuping saya nggak bakal mau. Nggak bakal mau dia kalau daging babi. Ternyata setelah saya selidiki, ada sebuah pemahaman di dalam Islam tuh begini. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk surga. Mau dia mencuri, mau dia berzina, masuk surga. Itu ajaran Muhammad. Makanya ini ajaran Islam ini memang sangat-sangat luar biasa ini. Berarti kalau begitu saya dulu waktu menikahin istri saya kan baca syahadat. Berarti saya masuk surga itu. Masuk surga menurut agama Islam. Nah, itu makanya.
Ada riwayatnya itu bang, ada riwayatnya. Jadi seorang bertanya kepada Muhammad, walaupun dia berzina ya Rasulullah, walaupun dia mencuri, iya. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, kalau dia mengucapkan kalimat syahadat masuk surga. Pantas anggota DPR pada korup. Iya. Nanti dibilang saya mengada-ngada. Banyak orang muslim mengatakan saya mengada-ngada, tapi itu benar. Nih, biar dia muslim ya, karena selalu ada saja orang-orang baru di sini ya. Nih ya. Perhatikan. Sabar ya. Supaya orang-orang muslim mengerti dengan ajaran agamanya. Perhatikan ini, perhatikan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Pezina, pencuri, masuk surga. Nah, itu aja, makanya gawat bang, gawat. Iya, kalau orang muslim bertanya, apa kunci surga? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya anggota DPR, walaupun dia muslim ya, mereka korupsi rame-rame. Yang penting nanti saya ngucapin kalimat syahadat, masuk surga saya. Makanya saya bilang, ayo sekarang sudah waktunya berpikir. Coba pikirin ini yang kamu pegang ini sebenarnya benar atau salah gitu loh. Saya mengajak orang tuh berpikir seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak sepakat atau ingin membantah perkataan saya, ajukan permintaan naik yang muslim. Ayo kita diskusi. Buktikan bahwa yang saya katakan tuh nggak benar gitu loh. Seperti itu Bang Kesan. Nah, nanti silakan disampaikan kepada istri. Ya memang kalau biasanya mereka akan menutup telinganya begitu. Ya, saya paham itu Bang, apalagi kalau kayak istri saya kan mantan guru ngaji lah. Jadi kalau saya bilang kitab kuning dia ya bisa, kitab gundul juga bisa, cuman kalau arti ke ininya mungkin tidak semuanya dia tahu gitu. Karena saya juga pernah membaca ada di terjemahannya, karena saya tidak bisa baca bahasa Arab, huruf Arab saya tidak bisa, tapi ada di terjemahannya itu kok dikatakan bahwa Muhammad itu gila gitu. Itu kan di dalam, ya ada ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa orang-orang, sebenarnya itu orang-orang mengatakan, hai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya kamu majnun atau gila. Ada ayatnya. Itu dah makanya saya ini kok seperti ini ya, ada di, ya mohon maaf dalam tanda kutip, di kitab suci gitu loh. Itu maksud saya. Ya Al-Hijr, ya Al-Hijr ayat 6. Jadi Al-Hijr ayat 6 itu berbicara mengenai orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Muhammad itu gila. Nah, tapi kita harus membuktikan apakah ini tuduhan yang tidak beralasan atau tuduhan yang beralasan begitu. Maka kita harus bicara dulu definisi majnun atau gila. Apa majnun atau gila itu? Nah, kalau kita deskripsikan dulu, baru kita utarakan apakah Muhammad termasuk orang-orang yang majnun. Gitu. Nah, itu mungkin kita undang yang muslim Bang. Nanti nggak etis kalau misalnya ya, Bang kan sudah bukan muslim lagi. Jadi nanti dibilang saya nggak nggak diskusinya subjektif jadinya begitu Bang. Ya, saya bersyukurnya juga saya lahir di Bali, jadi toleransi itu masih terjaga Bang. Itu aja. Mungkin kalau saya lahirnya di kelahiran istri saya mungkin beda lagi konteksnya. Iya.
Oke Bang, jadi kita undang muslim yang lain dulu Bang ya. Terima kasih Bang. Salam Terima kenal. kasih Bang Gejan. Salam Terima dari kasih Bang Bali. Gesan. Ya, oke. Saya turunkan ya Bang Gesan ya. Ya, silakan Bang. Makasih. Ya, sama-sama. Ya, silakan ya. Yang muslim silakan. Minta permintaan naik, diskusi kita dengan baik. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Basori. Ya, silakan Basori. Nyalakan kamera Anda. Halo Basori. Macet. Baik, kita kasih turun ya. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Sri Wahyuni Sefta. Ya, silakan Sri Wahyuni Sefta, nyalakan kamera Anda. Halo Sri Wahyuni. Iya. Ya, silakan Bang. Muslim Bang? Kristen, Katolik. Kenapa Bang ajukan permintaan naik Bang? Mau ngapain? Enggak. Udah lama. Ya, kamera nyalakan dulu Bang. Lagi tidur. Oke, saya blokir dulu ya Bang ya. Abang saya blokir dulu. Iya. Ya, saya blokir dulu. Ya, silakan ya. Yang kayak gitu kita blokir teman-teman. Naik enggak, lagi tidur. Terus ngapain ngajuin permintaan naik tuh buat apa? Kan ganggu saja ya. Yuk, silakan. Kita blokir seminggu. Oke, kita kasih naik lagi ada sabar ya. Oke, Agung. Coba kita kasih naik Agung Parfum nih. Oke, Agung Parfum. Ya, Agung Parfum. Oh, salah, bentar. Agung Parfum. Muslim mungkin ini ya. Ya, Agung Parfum Muslim Bang. Muslim Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Parfum haram karena mengandung alkohol. Ya, Belum kamera jadi, Bang, Bang. nyalakan dulu Bang. Sudah? Belum? Oh iya nih. Saya bantu dari sini tuh, silakan. Ya, coba Ya, dikonfirmasi sekali lagi Bang. Muslim? Muslim. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Iya, sebenarnya aku udah tahu semua sih ya Bang. Maaf ini saya sambil jualan ya Bang. Iya, nggak apa-apa. Iya. Sudah mengikuti Bang Edis baru ini 3 bulan. Bang Edis artinya berlogika lah ya. Artinya semua itu memang benar kayak gitu. Cuman yang tadi aku pertanyakan ini sama kayak tadi yang masuk naik ke di atas Bang sampai itu ya. Bagaimana cara meyakinkan keluarga? Iya, saat ini kan karena keluarga itu kan menentang banget pastinya mengenai terutama Kristen ya, gitu kan. Kristen bilang haram. Oh sebentar Bang, ini kayak gitu. penonton pada ngomong nih Bang, tenang Bang. Apa buktinya bahwa Anda ini Islam Bang? Coba bacakan satu surat dalam Al-Quran, yuk. Al-Fatihah aja ya, saya yang tahu. Saya Kalau Al-Fatihah terlalu umum Bang, coba yang lain. Al-Falaq ya Bang ya. Coba silakan.
Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri min syarri hasidin idza hasad. Oh, benar. Saya sampai, Bang. Oh, sambil jualan dia, teman-teman. Iya. Tapi sah ini, sah ini muslim ini. Ya, muslim ini sah nih. Ya, ya. Saya tuh dulu ya, Bang. Bentar ya. Oke, nanti lanjut lagi, Bang ya. Baik. Oke. Sebenarnya kalau orang muslim itu malam-malam itu tidak boleh kerja. Karena ada ayatnya di dalam Al-Quran. Malam itu diciptakan untuk istirahat, siang untuk mencari nafkah. Jadi kalau ada muslim kerja malam hari, kamu sesungguhnya telah melanggar Al-Quran. Makanya sudah saya bilang, Islam itu mustahil Anda jalankan karena akan membuat hidup Anda ribet. Ya. Kita kasih naik ada Gun Saleh. Yang muslim ajukan permintaan naik, kita ngobrol-ngobrol santai. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya, kita iklan dulu teman-teman. Sekali lagi kepada sahabat-sahabatku pemirsa Edis TV, terutama sahabat-sahabatku dalam Tuhan Yesus, teman-teman sekalian, kita ada program ya. Programnya di sini itu adalah mengadakan rumah apologet. Nah, jadi kepada teman-teman yang senang dengan channel Edis TV, yang suka dengan channel Edis TV, kita ada program itu. Programnya adalah mendirikan tempatnya. Karena kita berapologet itu di sini belum ada tempat. Nah, bagi teman-teman yang ingin mensupport yang ingin mensupport Edis TV, teman-teman bisa support di yang tertera di layar ya. Teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot. Nanti kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa ikut berpartisipasi, berkolekte atau memberikan persembahannya untuk mendirikan tempat rumah apologet. Ingat teman-temannya, atas namanya Edis. Kalau tidak muncul nama Edis, berarti itu bukan saya ya teman-teman ya. Karena ada banyak sekali akun-akun yang namanya itu Edis TV, tapi bukan saya begitu. Ya, jadi hati-hati. Pastikan Anda mengikuti akun yang asli ya. Akun yang asli itu followersnya sekarang sudah hampir 650.000. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Silakan tanya jawab Islam dan Kristen. Kita kasih naik ada Alun. Ya, silakan Alun, nyalakan kamera Anda. Halo, ya, selamat silakan malam. nyalakan kamera. Alun, nyalain kamera. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Abang utarakan? Ya, jadi kalau diskusi sama bertanya sama Bang Edi sini bagus karena tidak pakai mute. Jadi Bang Edi saya ingin bertanya begini, apakah Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru berdoa itu apakah dia berdoa sebentar atau Bang, mengajari Abang cara Muslim? untuk berdoa? Abang Muslim? Ya, saya seorang Muslim. Ya, Muslim saya. Coba Bang, saya tes dulu. Coba bacakan satu surat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Oke, sah Muslim ya. Sah Bang, Anda Muslim ya. Silakan. Silakan. Jadi saya ingin mempelajari sejauh mana kebenaran Alkitabnya orang Kristen, Abang Edis. Jadi begini Abang Edis, apakah Yesus di dalam perjanjian lama itu dia berdoa atau dia mengajari orang untuk berdoa? Perjanjian lama? Perjanjian baru. Oke. Yesus di dalam perjanjian baru mengajarkan berdoa. Oh, mengajarkan berdoa. Jadi Yesus mengajarkan doa itu bunyinya gimana? Salah satunya coba Bang Edis bacakan. Bapa kami yang di surga itu. Jika kamu berdoa, maka katakanlah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu dan seterusnya. Ya. Tapi Yesus juga mengatakan di ayat yang lain, barang siapa jika kamu meminta kepadaku, ya, maka aku akan memberikannya kepadamu. Ada juga. Ya, jadi di dalam Yohanes 11 ayat 25 kan Yesus bersyukur, aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi.
Terus? Ini perkataan Yesus semasa masih hidup, tetapi kalau tulisan Yohanes berdoa dengan nama itu kan Yesus sudah tidak ada. Jadi kita berbicara mengenai doa-doa Yesus masa hidupnya. Kan Yesus mengajari orang berdoa itu kan kepada Bapa. Apakah Bapa itu adalah Yahweh atau bukan? Tetapi Yesus juga mengajarkan meminta dalam namanya. Jangan. Oh, Yohanes ya, kata Yohanes ya. Jadi begini Abang Edis, konsep penulisan kitab Yohanes itu setelah Yesus sudah tidak ada. Itu cari dalam data manapun. Bagaimana, jadi saya mau ke semasa Yesus. Konsep penulisan wahyu seperti kitab wahyu Yohanes itu kan setelah Yesus sudah tidak ada, baru kitab Injil Yohanes ditulis. Jadi saya minta cara Yesus berdoa pada masa dia masih hidup. Wahai Bapakku, wahai Bapakku, wahai Bapakku. Jadi Yesus mengajarkan berdoa itu kepada Bapa. Seperti itu, sementara Abang Edis berdoa kepada Yesus. Tadi kan sudah saya bilang, Bang, kalau membaca Bible itu keseluruhan, Bang. Yesus juga mengatakan memintalah dalam namaku, ada juga seperti itu. Oh, berarti jadi begini, Bang. Maksud saya Yesus. begini. Maksud saya begini. Kalau kita membaca Bible, jangan baca yang kiri tapi yang kanan jangan nggak dibaca. Keseluruhannya harus kita baca, Bang. Berarti ada dua Tuhan ya, Bang Edis. Kalau Yesus Tuhan langit dan bumi atau bukan? Baik, saya tanya dulu sebentar. Saya tanya dulu hal yang sama dalam agama Islam. Sebelum kita lanjut, kita kan masalah doa dulu nih ya. Masalah doa. Baik, saya mau tanya dulu kepada Anda. Pertanyaan yang sama persis. Abang tadi bilang Muslim kan? Ya. Oke. Sebagai orang Islam, di dalam sholatmu, Anda memanggil-manggil Muhammad nggak? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Anda begitu nggak? Assalamualaikum ya Rasulullah. Anda bilang begitu nggak? Ya. Karena di dalam tenang, Bang, hadis tenang. Saya selesaikan. Biar gantian, Bang. Tenang. Kita standar ganda loh. Jangan standar ganda. Pertanyaan tadi Abang Edis tidak bisa jawab. Iya, masalah tidak bisa jawab. Gini, jangan masalah tidak bisa jawab atau bisa jawab itu nanti kembali kepada pribadi masing-masing. Anda pikir itu tidak bisa jawab, tidak masalah, nggak masalah. Karena Anda masih Islam, gitu loh. Nah, sekarang begini. Anda mempermasalahkan kami yang Anda pengen kami berseru kepada Bapak saja, tidak kepada Yesus. Seperti yang diajarkan oleh Yesus. Tapi Anda tidak melihat ayat-ayat lain. Bahwasanya Yesus itu mendengar. Bahkan ketika Yesus naik ke surga dikatakan, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah, sekarang begini. Saya mau tanya kepada Anda, apakah Muhammad itu hidup atau mati dia sekarang? Iya, jadi umat manusia itu kan pasti akan mati. Namanya siapa? Yesus pun mati. Ditanya apa? Bang, yang saya tanya, Muhammad menurut literasi orang Islam, dia sudah mati, sudah jadi orang mati atau dia masih hidup? Ya, sudah meninggal. Sudah meninggal. Ketika Anda mengatakan ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Anda lagi ngomong sama siapa? Dia dalam menyampaikan salam di dalam hadis. Pertanyaan saya bukan itu, Bang. Anda lagi bicara sama siapa? Ketika Anda berkata ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Anda ngomong sama siapa? Assalamualaikum. Menyampaikan salam kepada baginda Muhammad. Iya, Anda bicara dengan siapa? Dalam hadis. Iya, Anda menyampaikan salam kepada Allah, menyampaikan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad. Pertanyaan ini terakhir, ini terakhir. Kalau masih berbelit lagi, saya makanya nggak mau ngomong sama Muslim. Kalau berbelit lagi kita selesai. Ketika Anda mengatakan ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Rasulullah, Assalamualaikum. Anda ngomong sama siapa? Pertanyaan saya balik bertanya itu. Anda bicara dengan siapa itu? Itu menyampaikan salam. Iya, Anda berbicara dengan siapa? Menyampaikan salam.
Ia dengan izin Allah tersampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya di bawah sana, di bawah sana. Dengan izin Allah. Heran saya dengan kalian ini loh. Kenapa kalian ini ribut kalau kami berseru kepada Yesus, sementara kau berseru sama mayatnya Muhammad? Standar ganda kalian ini. Coba tanya sama orang Kristen, apakah orang Kristen percaya Yesus mati atau hidup? Semua orang Kristen percaya bahwa Yesus hidup, bangkit, dan dia mendengar. Coba tanya sama orang Muslim, apakah Muhammad mendengar? Jatuh-jatuhnya kalian nanti jatuh-jatuhnya mempertuhan manusia Muhammad. Apa kalian tidak lihat bagaimana orang-orang Islam mereka memukul-mukul gendang dan rebana? Oh Rasulullah, ya Rasul. Kalian itu sama seperti orang Kristen. Kalian bernyanyi-nyanyi memuji Muhammad, kami bernyanyi-nyanyi memuji Yesus, berseru-seru kepada Yesus. Terus kok kamu salahin kami? Herman saya dengan kalian ini. Aduh. Nih ya, coba nih. Ini lawan debat saya ini yang ngomong bahwa orang Islam itu berseru-seru kepada mayat. Perhatikan. Sabar ya teman-teman ya. Perhatikan. Supaya yang muslim-muslim ini sadar. Supaya kalian jangan berstandar ganda terus. Perhatikan. Sorong. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Jadi rob kalian, Tuhan kalian mayat, yang Tuhannya mayat itu kalian muslim. Gimana? Oke, kita naik ke Sahrudin.